Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, dalam menjalankan segala kegiatan, aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rezekinya, dan Allah jaga kesehatan, dan Allah pula memberi perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu informasi mengenali 7 jenis tanda jika jin ada di tubuh kita. Apa tanda-tandanya jika Anda, sahabat Buya Helmi, atau siapapun ada jin di tubuhnya? Bagaimana tanda-tandanya? Dan apa langkah efektif untuk menghilangkan jin yang ada di tubuh kita? Simak kontennya sampai habis agar kita tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Al-Fakhir Buya Helmi memohon dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi yang belum dukung, yang belum subscribe, yuk mari segera ringankan telunjuk Anda untuk mendukung, memberikan motivasi di channel YouTube Buya Helmi. Tidak henti-hentinya Al-Fakhir meminta dengan cara subscribe, like, serta share, karena konten ini sangat baik untuk kebaikan fastabihul khairat. Yang sudah subscribe, Al-Fakhir Buya Helmi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya berdiri sendiri di muka bumi ini, di alam raya ini, melainkan juga didampingi oleh berbagai entitas makhluk lainnya. Tentu yang dinamakan tak kasat mata atau makhluk astral, atau yang kita kenal dengan jin syaitan laknatullah alaih. Sebagai umat yang beragama, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman wajib hukumnya mempercayai yang gaib, alias jin, syaitan, malaikat, surga, neraka, dan sejenisnya. Dalam konten kali ini atau dalam rutinitas sehari-hari, seringkali kita mengalami hal-hal aneh atau gejala-gejala yang sulit diperjelas oleh akal pikiran, seperti secara logika. Misalnya saja, kita merasa sering lelah, sering pusing, atau tiba-tiba malas beribadah kepada Allah
tanpa alasan yang jelas. Apakah ini hanya masalah sepele? Atau apakah ini hanya sesuatu yang lebih serius yang perlu kita ketahui? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Gejala-gejala tersebut di atas mungkin saja merupakan tanda-tanda kehadiran makhluk halus atau makhluk astral yang disebut jin yang bersarang di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jin adalah makhluk yang terbuat dari api dan memiliki akal serta kehendak dan hawa nafsu, sama seperti kita. Mereka juga dapat beriman atau menjadi kafir. Mereka juga bersikap baik atau jahat, serta dapat bersahabat atau bermusuhan dengan manusia. Kehidupan alam jin sama dengan kehidupan kita. Ada beberapa perbedaan. Misalnya saja auqat, waktu. Kalau malam hari di waktu manusia, di alam manusia, maka siang di alam jin. Tapi kalau siang di alam Indonesia, maka itu malam di alam jin. Kehadiran jin dapat mengganggu kehidupan sehari-hari manusia dengan berbagai macam cara tipu muslihat, mulai dari mengganggu pikiran, kesehatan, mempengaruhi emosi, kemudian mempengaruhi nafsu, dan macam sebagainya, hingga menyebabkan gangguan fisik dan mental seseorang. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah jin sedang ada di tubuh kita atau kita diganggu oleh makhluk astral tersebut alias jin? Apa saja gejalanya atau bagaimana cara mengusirnya? Inilah dalam konten kali ini Al-Bakhir Buya Helmi akan membahas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun tanda-tanda atau ciri-ciri kehadiran jin di dalam tubuh seseorang. Yang pertama, orang tersebut merasa lelah dan sering lupa. Salah satu tanda kehadiran makhluk astral alias jin dalam tubuh seseorang adalah rasa lelah yang terus-menerus walaupun dia tidak mempunyai aktivitas, malas, ya. Kemudian terutama di bagian ubun-ubun kepala, jin akan mengganggu fungsi otak pikiran kita. Sehingga hal-hal tersebut karena otak kita diganggu, maka kita merasa lupa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lupa seseorang yang dihinggapi atau ada tanda jin di tubuhnya
Apakah itu lupa menaruh sesuatu, lupa nama seseorang, lupa nomor telepon, dan sebagainya. Jadi di ubun-ubunnya itu jin mengganggu otak atau pikiran seseorang. Adapun yang kedua, pusing dan gangguan saraf. Bagian belakang atau pundak kita atau bagian kepala terhubung dengan urat saraf tubuh. Jika jin menetap di tubuh seseorang, jin ada di tubuh seseorang, maka ia akan mengganggu sistem saraf dan menyebabkan migran, sakit kepala, kemudian mual, muntah, dan depresi, cemas, tidak tenang, tidak bahagia, atau tidak bersemangat. Itulah tanda jin yang ada itu. Kalau misalnya seandainya di belakang pundak kita atau kepala kita, di leher ke belakang kita itu terjadi sakit, kita periksa ke dokter, mungkin dokter bilang adalah darah tinggi atau kolesterol. Padahal itu disebabkan oleh jin yang ada di tubuh kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ketiga, merasa pegal-pegal dan tegang di leher serta bahu. Jadi leher kita tegang, kemudian pegal. Tengkuk adalah bagian yang terhubung dengan leher dan bahu. Itulah yang akan diganggu makhluk astral alias jin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sering terjadi merasa nyeri di leher dan bahu, merasa sulit untuk bergerak seperti sakit jika nengok. Itulah tanda bahwa jin ada di tubuh kita. Adapun yang keempat, kesemutan atau kebas yang tidak ada obatnya. Jika sahabat Buya Helmi, jin yang menetap di pundak dan di lubang di tulang belikat, sekali lagi ya, jin yang menetap di pundak atau tulang belikat Anda akan mengganggu aliran darah. Hal itu menyebabkan kesemutan, kebas atau kebal, atau rasa tidak berat di lengan. Kita juga merasa tidak percaya dan atau tidak berani. Ya. Intinya kita tidak percaya bahwa ada di tubuh kita ada jin. Yang kita akui, yang kita yakini bahwa hal itu disebabkan oleh medis. Adapun yang kelima, gangguan di pinggang dan di perut. Jika jin menetap di pinggang atau di perut, maka ia akan mengganggu organ-organ vital kita. Bisa merasakan rasa sakit di perut, di pinggang, kemudian kesulitan buang air. Ini dampaknya medis semua pola-pola yang dirasakan oleh kita. Tapi
banyak orang tidak meyakini bahwa rasa-rasa seperti itu, berat di tengkok, sering migrain sakit kepala, sekali lagi berat di tengkok, kemudian sakit di perut atau di pinggang, kita menganggap itu suatu perbuatan atau suatu hal dari perbuatan medis. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang keenam, gangguan panca indera. Jin yang menetap atau yang ada di dahi, ya, yang terhubung dengan mata dan hidung, dapat mengganggu pikiran dan panca indera sehingga kita akan merasakan bau-bauan yang aneh, penglihatan atau pendengaran yang terganggu, serta kesulitan untuk berpikir jernih. Yang ketujuh, tanda-tanda orang atau ciri-ciri orang yang di tubuhnya ada jin, apakah itu jin dari kiriman atau jin yang menempel, dalam arti kiriman itu dari santet atau jin yang menempel. Yang ketujuh adalah rasa pahit di mulut. Jin yang menetap di mulut, yang terhubung dengan lidah dan gusi, dapat menyebabkan rasa kita pahit. Kita juga bisa sering bergosip, bergibah, menghina, atau memfitnah orang. Itulah gerakan-gerakan jin dari mulut kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jika kita mengalami salah satu dari 7 ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut, maka waspadalah. Cara mengusirnya jin dari tubuh kita yaitu, yang pertama, yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak zikir. Dan yang keempat, berdoalah dari gangguan-gangguan jin laknatullah alaih. Dengan iman, membaca Al-Quran, zikir, dan doa, kita dapat mengatasi jin dari tubuh kita dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga tayangan ini menambah wawasan pikiran Anda. Jadi 7 ciri seseorang di tubuhnya ada jin. Jangan terkecoh bahwa seakan-akan migrain kita, sakit kepala kita yang sering itu dari penyakit medis, atau pundak kita yang sering berat, atau leher kita yang sering kaku. Itulah pola jin mengganggu kesehatan manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.